yang paling bagus yang dikerjakan oleh seorang hamba selain daripada amalan yang diterima oleh Allah. Tidak ada amalan yang paling mulia, paling bagus selain daripada amalan yang Tuhan yang maha mengijabah doa orang-orang yang tertindas menerima amalan itu. Jadi konsenlah pada makbul, pada penerimaan ibadah. Kalaulah kita haji tahun ini berangkat, jangan nanya cuacanya bagaimana, hotelnya jauh apa dekat, nggak usah pikirin. Itu mah bukan tugas kita, itu mah tugas pemerintah mengaturnya. Tugas kita mah apa yang harus saya lakukan biar haji saya diterima. Mau tidur di hotel bintang 7 pakai puyeng begitu, mau di bintang berapa aja, bukan tugas kita. Mau 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, maklum haji reguler, terserah. Yang penting kita bisa diberi kesempatan ibadah, dekat dengan Allah, dekat dengan Baitullah, dekat dengan Rasulullah. Satu kenikmatan besar yang tidak bisa dibayar dengan apa-apa. Ini yang paling pokok. Jadi tidak ada ibadah yang paling mulia selain ibadah yang diterima oleh Allah. Wa yusni alaihi rabbul alamin. Mana ada ibadah yang paling mulia selain ibadah yang dipuji-puji oleh Allah, semacam baca sholawat sambil tiduran dikasih rahmat sama Allah, gayung bersambut man sholla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang baca sholawat barang sekali, Allah langsung menyambut dan menerimanya, bahkan membalasnya dengan 10 kali sholawat. 1 yang dia hadiahkan, 10 yang dia datangkan. Tidak ada ibadah yang paling tinggi selain ibadah yang bakal dipuji yang mengerjakannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita haruslah berupaya, takut, khawatir jangan sampai diazab oleh Allah. Kita harus ingat nikmat-nikmat Allah disebut. Begitu nikmat Allah disebut, betapa ada seorang berdoa di dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam Mustadrak dari Sayyidina Anas. Ada orang doa di bawah lembah, ya Allah jadikan saya umatnya Nabi Muhammad, biar saya ketemu sama Nabi Muhammad. Ya Allah, diintip-intip orangnya tinggi. Ternyata Nabi Ilyas alaihi salam, hidup Nabi Ilyas, pengen jadi umatnya Nabi. Nabi Musa juga begitu, pengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Lah kita jadi umatnya, janji apa yang kita berikan nama Nabi? Komitmen apa? Berapa sholawat yang harus kita persembahkan buat Nabi sebagai bersyukur jadi umatnya Nabi tanpa minta-minta? Mau berapa seharinya? 100, 200, 1000, 2000, harus pasang komitmen janji diri dengan Rasulullah.
sebagai bersyukur. Berapa dua keindahan, yaitu tahapan kesyukuran kepada Allah. Dan ini paling indahnya tahapan. Bila ini didapetin, tidak ada hidup penuh kegamangan, yang ada penuh kebahagiaan, menikmati setiap tahap demi tahap dalam kehidupan yang ada dari skenario Tuhan yang berlaku di dalam perfilman kehidupannya. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah kepada kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita diterima semua rangkaian ibadah kita, meski banyak kekurangan di sana. Kita min afatiha, dan selamat oleh kamu daripada malapetaka-malapetakanya. Wasabaqta bi khairatiha wa samaratiha, dan kau telah terdepan mendahului dengan segala kebaikan-kebaikannya. Wasamaratiha, dan buah-buahnya. Faizan 'alal abad, faizan 'alal abadi bi karamatiha wa sa'adatiha. Faizan, padahal memperoleh atas selama-lamanya dengan kemuliaan-kemuliaannya dan kebahagiaan-kebahagiaannya. Wallahu subhanahu waliyut taufiq, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala waliyut taufiq, yang mengurusi taufik, wal ismati, dan memberi perlindungan, bimanihi, dengan semata-mata anugerahnya, wa karamihi, dan kemurahannya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, dan tiada daya dan tiada upaya kecuali hanya dengan pertolongan Allah Al-Aliyyi, yang maha tinggi, Al-Azim, lagi maha agung. Al-Aqabatus Sabi'ah, wallahu a'lamu bissawab. Saudara-saudara sekalian, semua manusia, lebih-lebih kita sebagai muslim, ingin hidupnya mendapatkan bahagia, sa'adah fid dunya dan sa'adah fil akhirah. Kebahagiaan itu bila mana yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sesungguhnya itu bila mana kita punya kaki dapat menginjakkan di bumi surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa orang yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia orang yang sukses, yang bahagia. Bagaimana caranya supaya kita bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Imam Ghazali memberikan paparan kepada kita dalam Minhajul Abidin ini, bagaimana tahapan-tahapan yang harus kita lalui supaya kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikaranglah kitab namanya Minhajul Abidin, metode langkah-langkah orang-orang yang ibadah supaya sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 7 tahapan yang harus dia lalui. Ada tahapan ilmu, ada tahapan taubat, tahapan itu. Ada kemudian tahapan tanjakan, ini semuanya nanjak. Habis itu kemudian ada
kendala, kalau tidak salah itu kendala, ada rintangan, betul, kendala. Kemudian ada rintangan, kemudian yang kelimanya tahapan motivasi. Hidup harus punya motivasi, pribadi yang motivator. Dan kemudian yang keenam, tahapan celaan. Artinya celaan bagaimana sesudah kita beribadah, kita harus berpikir jangan sampai ibadah kita sia-sia, terjangkit berbagai macam penyakit yang merusak ibadah, ria, ujub, dengki, sombong, segala macam. Maka oleh karena itu saudara, bila kemudian kita ibadah kepada Allah, hal yang paling utama kita minta sama Allah agar supaya ibadah itu diterima. Itu yang paling pokok. Dalam ibadah tidak begitu banyak menuntut Tuhan, tapi menuntut dirinya, apakah telah rapih dalam ibadah apa belum. Kalau kata Imam Ibn Athaillah Sakandari dalam hikamnya, kafa min jazaihi iyyaka 'ala ta'at an radiyaka ahlan laha. Kata Imam Ibn Athaillah, cukup balasan Allah dari ibadah yang kamu kerjakan, kau dijadikan tukang ibadah, demen ibadah, itu jadi cukup. Balasan Allah kita ngaji sudah cukup bila kita diberikan di hati kita demen ngaji. Sebagai demen atau tukang ngaji itu cukup balasan Allah di kolom tukang ngaji. Itu aja udah bagus. Karena itu di dalam ibadah kita saudara harus tertanam di dalam diri pengharapan agar supaya ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tuh Nabi ngebangun Ka'bah, minta biar perbuatannya diterima, ibadah yang dikerjakan diterima. Kita tanamkan di dalam hati bagaimana supaya ibadah kita diterima. Bila kita ada kekhawatiran di dalam diri tentang ibadah yang kita kerjakan, apa diterima apa tidak, maka kita enggak sempat di hati pengen dipuji orang, enggak sempat di hati pengen dinilai orang, enggak sempat di hati merasa bangga diri, tapi selalu berupaya penuh keikhlasan di dalam ibadah yang dikerjakan. Sebab ketaatan di mata Allah bila diterima tidak bernilai kecil. Sesuatu yang diterima pastikan besar. Sesuatu yang ditolak itu namanya kecil, biar banyak kayak apa. Ibadah begitu. Ibadah yang diterima adalah paling tingginya ibadah. Meski sekecil apapun ibadah itu, bila diterima sama Allah punya nilai besar. Maka yang harus dinilai oleh kita dalam ibadah kita ini adalah kemampuan ibadah itu saja nikmat besar dari Allah.
Nah, malam hari ini mau menutup paparan yang ke-6 dan akan masuk, mestinya selesai ini, namun karena musibah saya sakit saat itu, akhirnya kitabnya nggak kebaca, akhirnya kita Syawal ini dibaca. Kata Imam Ghazali, wa inna taufiqa limisliha la azizun. Sesungguhnya kemampuan ibadah yang diberikan oleh Allah untuk ngerjain ibadah ngaji aja, kemampuan duduk di majelis taklim itu sudah merupakan kemuliaan besar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kemampuan kita ibadah, sholat 5 waktu, puasa Ramadan dan seterusnya, itu merupakan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Begitu betapa ada orang yang badannya sehat, kuat, duitnya banyak, tapi tidak diberi kemampuan duduk di majelis ilmu, enggak dikasih. Maka taufik, kemampuan duduk di majelis ilmu itu bernilai besar, tidak bisa dibayar dengan uang, enggak bisa dibayar dengan makanan, enggak bisa dibayar dengan apapun, karena Allah kasih kemampuan yang enggak bisa oleh kebanyakan orang dilakukan. Padahal harinya sama-sama 24 jam, sehari semalam, tapi ada yang dikasih kemampuan taat oleh Allah, dan ada juga yang dikasih kemampuan maksiat oleh Allah. Demennya mengomentari orang lain, hidupnya kayak wasit. Tahu wasit nah? Thailand sama Indonesia, Garuda Muda. Wasit itu kerjaannya, hidupnya nyari-nyari salah orang. Itu wasit. Begitu, pegel hidup begitu. Nyari-nyari salah orang. Jadi komentator begitu. Bahasa Betawinya tukang monten. Orang yang menyadari bahwa ini ada taufik dari Allah, maka kita konsen bagaimana kemampuan yang Allah berikan ini kita jaga dengan maksimal supaya ngaji kita diterima. Jadi karena banyak pusing mikirin diterima atau tidak ibadah, tidak sempat untuk memikirkan pengen dinilai orang, pengen ujub, pengen apa lagi, sombong, pengen macam-macam, daripada aqobatul qawatir, akhlak-akhlak yang tercela. Beramal dengan taufik yang diberikan oleh Allah untuk ngaji bagi seorang hamba itu banyak. Jadi kemampuan itu banyak. Ibarat orang sedekah, biar kata 1000, karena melihat kemampuan yang Allah berikan ini besar di mata Allah, besar, tidak ada kecil di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kecil, enggak ada, besar. Kenapa? Kemampuannya begitu. Karena jarang orang diberikan taufik untuk ibadah, tapi diberikan kemampuan dari tenaga yang ada untuk perbuatan yang tidak ada ridha Allah, bisa kuat berjam-jam. Begitu. Kongko-kongko ora beres kongres, itu kuat berjam-jam. Begitu. Nah,
Ada orang dikasih kuat duduk pada majelis kebaikan, di masjid, di musola, di majelis taklim, di mana saja yang baik-baik. Ini adalah besar anugerah Allah. Begitu anugerah Allah. Begitu dari kemampuan yang ada. Enggak semua orang diberikan kemampuan begitu, enggak bisa. Ini yang paling pokok. Kata Imam Ghazali, fa ayyu hadiyatin ajallu min hadiyatin yaqbaluha rabbul alamin. Hadiah apa yang terbesar, yang paling agung selain daripada satu hadiah yang dipersembahkan oleh seorang hamba dan diterima oleh Tuhan? Ibadah kita tenaga dari Allah, pakai baju duitnya dari Allah, lahir nggak bawa duit, segalanya dari Allah, kesehatan, tangan punya Allah, kaki punya Allah, segalanya. Lalu kita semua mengerjakan ibadah secuil, sholat barang 5 menit, sedekah barang seperakan, kecil, lalu kemudian diterima sama Allah. Ini nggak ada bandingannya. Tidak ada hadiah yang paling diharapkan selain hadiah yang dipersembahkan oleh kita lalu diterima oleh Tuhan. Ini adalah hadiah besar. Maka kata Imam Ibn Athaillah, kafa min jazaihi iyyaka minat ta'at anna radiyaka ahlan. Anda jangan cari balasan dalam ibadah sama Allah. Nggak usah, orang segalanya dari Allah. Cukuplah kalau mau nyari balasan, ente dikasih kemampuan untuk ibadah aja, itu merupakan balasan besar dari Allah. Mengerti Anda bisa kuat ibadah. Kalau pengen mencari imbalan, carilah imbalan ibadah yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ibadah banyak bila ditolak oleh Allah. Tidak ada ibadah dikit bila itu diterima oleh Allah. Ada orang pelacur, tukang zina, ketika menyadari perbuatannya salah, melihat anjing lagi kehausan, kasih minum sama dia. Ada dalam satu riwayat hadis, masuk surga. Kok ngasih anjing doang minum yang kehausan, masuk surga? Ibadah itu kalau diterima tidak dinilai sedikit, besar bila diterima sama Allah. Jadi bukan pada banyaknya, tapi pada diterimanya. Dan ini adalah pokok, dan ini yang harus dicari. Wa ayyu sa'yin akramu min sa'yin yashkuruhu mujibul mudtarri. Amalan apa yang paling bagus yang dikerjakan oleh seorang hamba selain daripada amalan yang diterima oleh Allah? Tidak ada amalan yang paling mulia, paling bagus selain daripada amalan yang Tuhan yang maha mengijabah doa orang-orang yang tertindas menerima amalan itu. Jadi konsenlah pada maqbul, pada penerimaan ibadah. Kalaulah kita haji tahun ini berangkat, jangan nanya cuacanya bagaimana,
hotelnya jauh apa dekat, nggak usah pikirin. Itu mah bukan tugas kita. Itu mah tugas pemerintah mengaturnya. Tugas kita mah apa yang harus saya lakukan biar haji saya diterima. Mau tidur di hotel bintang 7 pakai puyeng begitu, mau di bintang berapa aja, bukan tugas kita. Mau 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, maklum haji reguler, terserah. Yang penting kita bisa diberi kesempatan ibadah, dekat dengan Allah, dekat dengan Baitullah, dekat dengan Rasulullah. Satu kenikmatan besar yang tidak bisa dibayar dengan apa-apa. Ini yang paling pokok. Jadi tidak ada ibadah yang paling mulia selain ibadah yang diterima oleh Allah. Wa yusni alaihi rabbul alamin. Mana ada ibadah yang paling mulia selain ibadah yang dipuji-puji oleh Allah, semacam baca sholawat sambil tiduran dikasih rahmat sama Allah, gayung bersambut man sholla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang baca sholawat barang sekali, Allah langsung menyambut dan menerimanya, bahkan membalasnya dengan 10 kali sholawat. 1 yang dia hadiahkan, 10 yang dia datangkan. Tidak ada ibadah yang paling tinggi selain ibadah yang bakal dipuji yang mengerjakannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayyu bid'atin a'azzu min bid'atin ikhtaruha wa radiyaha rabbul alamin. Barang dagangan apa kalaulah kita dagang begitu. Kalau tadi karyawan, pekerjaan apa yang paling baik selain daripada pekerjaan yang diterima oleh atasan? Kalau diterima, kesalahan 1000 juga nggak kelihatan. Kalau nggak diterima, nggak salah, jadi cari-cari pasalnya biar salah. Begitulah hidup. Nah, kalau kita diterima sama Allah, ibadah apa? Nggak ada yang paling tinggi selain ibadah yang diterima. Ibarat pedagang, barang dagangan apa yang paling bagus, yang paling cakep selain daripada dagang yang diterima oleh pembeli? Biar kata dagang barang recehan, tapi diterima laris, itu bagus daripada dagang barang mewah, lek, bekelas, nggak ada yang beli, itu nggak keterima. Yang diterima biar gampang, nggak ada ibadah, bisnis sama Tuhan lewat sholat, baca Quran, apa kayak puasa, zakat. Ini adalah bisnis barang dagangan yang kita tawarkan kepada Tuhan. Maka tidak ada barang dagangan yang paling cakep selain barang dagangan yang diterima dan didemenin oleh Allah. Yang didemenin oleh Allah. Maka kunci ibadah bukan banyak, tapi diterima sama Allah, dan itu gaib bagi kita. Maka maksimalkan dalam ibadah, karena kita tidak tahu nilai mana dari ibadah yang diterima oleh Allah. Ini adalah hal paling pokok dalam hidup dan kehidupan. Fata'ammal ayyuhal miskin.
Kata Imam Ghazali, wahai orang miskin, renungi, pikirin, camkan ini dalam hatimu. Carilah ibadah yang diterima sama Tuhan. Kerjakanlah amalan yang bisa diterima sama Tuhan. Jangan pikirkan orang, pikirkan adalah ibadah yang bisa diterima. Fokus, dan ini adalah hal yang paling pokok. Wa iyyaka an takuna minal maghbuni, awas kau terjebak jadi orang yang rugi. Datang ke majelis hanya mau mengomentari orang lain, mengomentari temennya, pakai bajunya gak matching banget sama sarung sama bajunya, mengomentari temennya, kadang mengomentari gurunya yang ceramah gemuk, pasti jarang puasa, ini gemuk nih, gemuk. Maju lagi kurus, pasti diomelin bini mulu, tandanya kurus. Salah mulu itu kiainya itu. Begitu. Itu ndak lurus dia. Salah dia. Salah. Nah, maka jangan jadi orang merugi. Begitu. Jadilah orang yang beruntung, orang yang konsen pada keselamatan ibadahnya, agar supaya sampai menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ghazali, bila persoalan ini telah berlaku dalam kehidupan kita, selalu memaksimalkan ibadah, tidak terganggu dengan omongan orang. Rajin ngaji nih, lo mau ngeledek mulu, nggak usah. Amin. Gitu, saya pengen ibadah benar, konsennya begitu. Enggak ngumpul dipuji orang. Rajin ngaji nih, bagi duit nih, bagi duit. Enggak. Jadi konsen bagaimana biar diterima. Bila ini terpatri dalam hidup kita, maka kita akan menjadi orang yang ikhlas, yang ibadah tidak ada kerinduan di dalam jiwa, pengen dinilai dan dipuji orang lain, dicela orang, wah nggak melukai badan, mulutnya urusan dia, nyela. Kita konsen sama Allah, ikhlas dalam ibadah, takut daripada ibadah kita nggak diterima. Begitu. Itu mau menilai aja tuh orang ibadahnya nggak diterima tuh, udah kayak Tuhan aja. Tuhan bukan. Ini kita haruslah berupaya, takut, khawatir, jangan sampai diazab oleh Allah. Kita harus ingat nikmat-nikmat Allah disebut. Begitu nikmat Allah disebut, betapa ada seorang berdoa di dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam Mustadrak dari Sayyidina Anas. Ada orang doa di bawah lembah, ya Allah, jadikan saya umatnya Nabi Muhammad, biar saya ketemu sama Nabi Muhammad. Ya Allah, diintip-intip orangnya tinggi. Ternyata Nabi Ilyas alaihi salam, hidup Nabi Ilyas, pengen jadi umatnya Nabi. Nabi Musa juga begitu, pengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Lah kita jadi umatnya, janji apa yang kita berikan nama Nabi? Komitmen apa? Berapa solawat yang harus kita persembahkan buat Nabi sebagai bersyukur jadi umatnya Nabi tanpa minta-minta? Mau berapa seharinya? 100, 200, 1000, 2000, harus pasang komitmen, janji diri dengan Rasulullah sebagai bersyukur. Berapa?
harus menyebut-nyebut nama Muhammad dalam hidupnya dari 24 jam. Pas harus menyebut-nyebut kurnia Allah. Konsen. Waduh, saya belum keburu, masih kurang nih, ntar dulu, biar kelar dulu. Begitulah kehidupan. Bila kita jalankan ini, kita jadi orang yang ikhlas, tidak ada kerinduan penilaian orang-orang, dan kita bisa melewati tahapan yang mengerikan, yaitu Aqabatul Qawadih yang ke-6. Ini tahapan yang amat sangat mengerikan. Betapa banyak orang yang bangkrut di akhirat gara-gara di dunia terjangkit penyakit-penyakit batin yang akhirnya enggak selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bila kita telah mampu melewati tahapan ini yang mengerikan, kita selamat daripada malapetaka amal, dari maksiat batin, riya, ujub, kibir, dengki, dan kita telah melampaui dengan berbagai kebaikan-kebaikan, buah-buah, faedah-faedah. Kita menjadi orang yang beruntung, orang yang sukses dengan kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan. Maka bila ini telah kita capai, kebersihan hati telah kita miliki, konsen untuk banyak berzikir, bersolawat kepada Nabi sudah sering kita lakukan dengan penuh keistiqomahan. Tahapan ini kita telah berlalu, maka tinggal satu tahapan lagi kalau pengen sampai ke surganya Allah, yaitu al-aqabatus sabi'ah wahiyya aqabatul hamdi wa syukri. Hidupnya penuh kesyukuran kepada Allah, selalu dipandang kebaikan-kebaikan Tuhan yang diberikan kepadanya, dan tidak ada menyalahkan Tuhan dari apa yang terjadi dalam hidup dan kehidupannya. Selalu bersyukur, bersyukur, bersyukur. Dan inilah orang merdeka, jumlahnya sedikit. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit di antara hamba-hambaku yang pangkatnya syakur. Dan tahapan ini adalah terakhir tahapan yang harus dimiliki oleh kita. Bila kita mampu melihat Quran, enggak mau mikirin pahala, mikirin biar diterima Allah. Begitu. Ini aja kemampuan ini luar biasa. Begitulah seterusnya. Dan untuk bisa melampaui tahapan ke-6 ini, tentu kita memohon hidayah dan taufik, ismah, perlindungan dari Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Segini ngaji kita. Nanti kita akan ngaji tentang tahapan terakhir. Moga diberi kemampuan khatam kitab ini. Tinggal satu tahapan lagi. Berapa lembar kitabnya nak? Oh iya, baik, Kamis depan khatam. Begitu. 7 hari. Ya, 7 hari Kamis depan. Begitu ya, insya Allah. Moga diberi khatam. Begitu. Ini tinggal satu tahapan, sebuah keindahan, yaitu tahapan kesyukuran kepada Allah. Dan ini paling indahnya tahapan. Bila ini didapetin, tidak ada hidup
penuh kegamangan, yang ada penuh kebahagiaan, menikmati setiap tahap demi tahap dalam kehidupan yang ada dari skenario Tuhan yang berlaku di dalam perfilman kehidupannya. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah kepada kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita diterima semua rangkaian ibadah kita meski banyak kekurangan di sana sini. Amin. Al-Fatihah. Hadirin yang berbahagia, demikianlah